Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam Pancasila. Salam. Terima kasih. Luar biasa sekali acaranya. Para narasumber yang sangat saya hormati, juga hadirin yang hadir di sini, sahabat saya yang mendorong saya akhirnya dari istri supir bajai menjadi anggota dewan, Mbak Hana. Tepuk tangan untuk Asian Foundation yang luar biasa. Waktu itu saya diuber-uber, ayo maju, perempuan harus bisa jadi legislator. Bisa juga ya Mbak ternyata ya, dengan perjuangan yang luar biasa. Dan juga ada sahabat saya tadi, Direktur Lemhanas, kemudian juga rekan-rekan media yang hadir di sini. Ini acara keren banget ya. Dan saya mengumumkannya di Instagram saya. Instagram saya Rike Diah P. Boleh minta dilihat sekarang? Ya. Sudah klik follow? Ya. Alhamdulillah, ini saya lihat ada 525,5 orang followers saya nambah. Ya, untuk menyebarkan dan melanjutkan kebaikan. Hadirin yang saya hormati, saya sengaja minta CV saya ditayangkan karena saya ingin memperlihatkan sebagai anggota DPR, juga bukan sebagai anggota DPR saja, tetapi juga sebagai anggota MPR RI. Yang disampaikan oleh Prof. Rani tadi itu terkait visi dan sebagainya, ini menjadi penting. Kami dari Badan Pengkajian MPR juga, kalau di pembicara terakhir tuh enaknya Mas tinggal nge-wrapping aja kan, sebetulnya problem medsos segala macam sudah selesai. Tapi yang menarik adalah, ini juga saya sedang berbicara cukup dalam dengan Prof. Mahfud MD, bagaimana kita menyepakati kembali, tadi sudah disounding, adanya visi misi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kita ini bukan hidup di dunia maya sesungguhnya. Kita ini hidup dalam suatu negara yang memiliki tata negara. Dan ketatanegaraan kita tidak boleh lepas dari visi misi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diamanatkan konstitusi. Setiap orang, siapapun kita, dan ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam era pemilu, karena ini juga akan terkait dengan apa yang informasi yang akan disiarkan di media maupun di media sosial, adalah terkait visi misi bagi para calon di pemilu 2024 dan pilkada 2024. Saudara-saudara yang sangat saya banggakan, bisa dibayangkan ketika visi misi itu berbeda-beda, padahal visi misi itu nantinya akan di breakdown menjadi rencana pembangunan jangka panjang nasional, menengah, dan tahunan. Kalau ini tidak sama visi misinya, terjadi disintegrasi bangsa. Bukan hanya disinformasi, tapi disintegrasi bangsa. Badan Pengkajian MPR, saya petugas partai yang ditugaskan di Badan Pengkajian MPR. Kita sedang berusaha mendorong, kita sudah mendatangi KPU, sudah roadshow ke Bawaslu dan juga ke beberapa kementerian, mendorong agar visi misi para calon di pemilu 2024 maupun pilkada serentak 2024 adalah visi yang diamanatkan pembukaan Undang-Undang Dasar. Prof. Rani tadi sudah mengatakan apa jadi visi kita: Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lalu apa misi kita? Misi kita adalah membentuk pemerintahan. Ini karena calon ini nanti jadi pemimpin semua kan, yang menjalankan pemerintahan. Misinya nggak boleh beda. Misinya adalah membentuk pemerintahan yang melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar pada Pancasila di dalamnya, begitu. Lalu apa pertanyaannya? Pada saat ini sudah menjadi rekomendasi Badan Pengkajian. Waktu itu dalam perdebatan dan diskusi ditanyakan, lalu apa yang boleh beda dari para calon kontestan ini? Strategi teknokratisnya yang boleh berbeda. Tadi Mbak Rani mengatakan mencerdaskan itu bagaimana? Nah itu, silahkan teknokratisnya seperti apa. Karena dalam perdebatan kampanye nanti, kami sangat berharap inilah yang mengukah ke publik. Jangan lagi persoalan perbedaan suku, agama, dan sebagainya. Saya kira kalau tadi yang disampaikan, saya akan kembali ke laptop, ke tema kita next, ke buku yang pertama Mas, Banalitas Kekerasan. Banalitas Kekerasan ini tesis saya waktu itu
saya membahas tentang kekuasaan yang totaliter. Saya mengupas bagaimana mekanisme Hitler dengan Nazinya bekerja menggunakan teror dan propaganda. Yang itu kemudian juga terjadi di dalam medsos kita sekarang. Ini sebelum muncul era digital. Saya memang kelihatannya muda, tapi sebenarnya saya udah setengah abad. Next. Nah, banality of evil, kejahatan yang lahir dari kedangkalan berpikir. Orang tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk ya Mbak ya. Mana yang indah, mana yang tidak. Kejahatan itu dianggap sesuatu yang wajar. Itu bukan sesuatu yang tiba-tiba lahir. Ada mekanismenya teror dan propaganda. Next. Anda bisa lihat contohnya adalah yang terjadi pada Eichmann. Ada bukunya Eichmann in Jerusalem. Eichmann itu orang yang membunuh lebih banyak dari yang diperintahkan Führernya. Sudah ada filmnya di Netflix. Kita bisa melihat nggak ada ekspresi rasa bersalah gitu ya. Nah, ini merupakan kegagalan melatih kapasitas berpikir, membangun kesadaran terhadap kedurjanaan tindakan, memperlihatkan tadi Mbak Hana soal demokrasi dan sebagainya, soal politik. Apakah itu berdiri sendiri? Enggak, semua itu ada keterkaitannya. Tadi Gubernur Lemhanas mengatakan bagaimana itu isu diarahkan, bagaimana platform yang digunakan itu ternyata udah dipersiapkan dan Indonesia jadi pilot project. Itu sesuatu yang dikonstruksikan, tidak berdiri sendiri. Nah, ini memperlihatkan keterkaitan antara kedurjanaan, maaf saya kalau saya pakai istilah durjana ya, terlalu kedurjanaan politik dan kegagalan berpikir dan ketumpulan nurani yang tidak berdiri sendiri, tapi ada sesuatu invisible hand sepertinya yang mengonstruksikan. Tadi pakai chatbot, open artificial intelligence, GPT dan sebagainya. Emangnya itu lahir sendiri? Enggak lah. Bener nggak Mbak? Pasti ada yang mengonstruksikan isu apa yang harus diangkat, mana yang jangan dulu. Oke, tahan, ini angkat dulu gitu ya. Next. Nah, ini memperlihatkan potensi kekuasaan membuat individu dalam masyarakat berhenti berpikir dan enggan menggunakan nalar. Kekejaman dianggap wajar karena jika mereka mengungkap kebenaran, mereka justru dianggap salah. Kemudian komunikasi intersubjektif untuk mencapai kesepakatan bersama tidak terjadi. Yang terakhir adalah tujuan kekuasaan menghilangkan kemampuan berpikir dan menilai secara kritis. Poin-poin ini saya tawarkan untuk menjadi kewaspadaan kita bersama. Karena kalau tidak, kekuasaan yang akan lahir pasca pemilu 2024, kekuasaan yang menggunakan teror dan propaganda. Next. Tindakan kejahatan, ini banality of evil, kejahatan karena kedangkalan berpikir. Eichmann itu diperiksa oleh psikolog segala macam, oleh pemuka, dia orang Kristen, oleh pastor atau oleh pendeta, saya lupa, ada filmnya di Netflix. Dia orang yang normal, dia pribadi, ayah yang baik, dia tetangga yang luar biasa. Secara psikologi dia tidak ada masalah. Jadi tindakan kejahatan bukan karena kelainan jiwa, kegilaan khusus atau watak kejam dan sadis dalam dirinya, melainkan hanya berdasar perintah di luar dirinya. Hannah Arendt, psikoanalisis yang saya gunakan, mengatakan ini ibarat anjing Pavlov. Anjing Pavlov itu meskipun lapar dia akan diem, dia hanya akan menyalak minta makan kalau dibunyikan lonceng. Saking nggak berfungsinya, kehilangan spontanitas. Next. Hoax itu fitnah, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lebih baik fitness. Sehat ya. Iya. Nah, apa yang kita butuhkan? Kita semua, institusi pendidikan, institusi pemerintahan, pers dan semuanya, saya masih dari perspektif filsafat, ada dialog antara aku dan diriku. Diriku ini harus menjadi manusia yang sadar sehingga dia bisa mencek mana yang valid, mana yang tidak. Dialog butuh pihak lain, nurani. Nurani kita harus berfungsi. Kita ini gembar-gembor adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Masing-masing agama saling memamerkan, oh ajaran gue paling bagus gitu. Tapi kok nuraninya seperti mandul begitu.
Nah, kemudian perluasan pikiran dan keterwakilan berpikir sehingga melahirkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan atau ketidakmampuan berpikir dan paham terhadap problem kejahatan. Udah gila gitu ya sekarang. Orang digebukin itu divideoin terus diupload. Kenapa lu bukan tolongin dulu tuh orang keburu mati gitu kan? Ini padahal itu juga bagian dari kejahatan. Ketika dia mendiamkan tindak kejahatan terjadi, kita sudah menjadi bagian dari kejahatan. Next, kemampuan berpikir dan menilai kritis, saya kira ini penting. Menjelang pemilu harus menjadi kesadaran bersama. Jadi syarat terciptanya kondisi politik yang manusiawi, saya menyebutnya politik yang beradab. Mungkinkah gitu ya? Nggak ada yang nggak mungkin lah. Orang bisa sekarang era teknologi, tergantung mau pakai perspektif Herbert Marcuse, mazhab Frankfurt yang mengatakan bahwa kemajuan teknologi atau teknologi itu seperti membuai tetapi sesungguhnya menindas. Atau kita mengambil yang sebaliknya, tadi dikatakan oleh sahabat saya yang luar biasa, jadi sesuatu yang positif bisa kok. Next, saya tawarkan caranya seperti apa, revolusi mental. Tapi revolusi mentalnya yang ditawarkan Bung Karno ya, 17 Agustus 1957. Ada 3 hal. Revolusi mental ini kita butuh gerakan hidup baru. Pemilu 2024, Pilkada serentak 2024 ini adalah arena, kalau saya boleh tawarkan, untuk memulai suatu gerakan hidup baru, perombakan cara berpikir, cara kerja, cara hidup dirombak yang merintangi kemajuan, peningkatan dan pembangunan cara berpikir, cara kerja dan cara hidup yang baik. Jadi ada 3. Cara berpikir dulu. Tidak bisa langsung kerja. Kalau hanya kerja saja kita jadi robot. Kemampuan nalar kita tidak berfungsi. Kemampuan nalar kita tidak diimbangi dengan kolbu kita, dengan keimanan kita. Keimanan kita tidak pakai akal kita. Jadi kita merasa benar sendiri, merasa pasti kita yang akan masuk surga gitu. Nah, kemudian untuk cara hidup yang lebih baik. Next, ilmu pengetahuan dan teknologi, saya mundur lagi, flashback ke belakang. Tidak bisa terlepas dari, kalau terus harus gimana dong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Sahabat-sahabatku tersayang, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau saya sangat khawatir terjadi disintegrasi. Tadi kenapa di awal bicara soal visi misi bagi para calon, nggak boleh beda. Dekret Presiden 5 Juli 59 pernah mencoba kita masuk dalam Republik Indonesia Serikat dengan arah federal, gagal. Udahlah balik ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu kemudian disusul dengan Deklarasi Juanda 13 Desember 1957, Indonesia sebagai negara kepulauan. Kenapa ini menjadi penting? Ini akan menjadi basis dari perspektif kita tentang bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi itu digunakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirlah kemudian suatu riset yang disusun oleh 513 orang pendiri bangsa, berbagai ahli saat itu, sudah spatial development, evidence based policy, pola pembangunan nasional semesta berencana. Semesta artinya menyeluruh negara kepulauan ini Bapak, lalu berencana berdasarkan hasil riset IPTEK. Next, sehingga saya menawarkan 2 pilihan. Dulu tahun 60, ilmu pengetahuan dan teknologi belum ada kemajuan teknologi seperti saat ini. Nanti kapan-kapan kalau diundang lagi sama Asian Foundation, sama Lemhanas dan sama teman-teman yang lain ini, supaya diundang lagi aja. Saya akan menyampaikan seperti apa riset saat itu bisa menghasilkan suatu perencanaan roadmap pembangunan Indonesia menjadi negara industri. 513 orang pakar. Udah ada tuh petanya, di sini bangun apa, di sini bangun apa, bangun apa. Itu kemajuan teknologi. Atau mau post-truth. Post-truth ini adalah suatu istilah setelah Donald Trump melakukan kampanye. Anda bisa lihat di Oxford Dictionary, istilah baru loh, gara-gara Pak Trump ya, dengan kampanyenya akan membangun
benteng di Meksiko dan sebagainya. Post-truth ini bukan menggambarkan waktu, bukan. Post-truth itu melampaui pemahaman kita tentang kebenaran. Nah, ini adalah metode, kalau saya balik lagi, untuk pencucian otak melahirkan masyarakat yang banal, banality of evil. Post-truth akhirnya melahirkan banality of evil. Hati-hati dengan calon yang menggunakan metode post-truth, mengobok-ngobok perasaan, gak jelas visi misinya, lalu dia mengangkat hal-hal yang personal, menggunakan pihak-pihak tertentu untuk menyerang karakter lawan, begitu. Post-truth akhirnya akan terjadi banality of evil, lahirnya Eggman baru yang nggak ngerasa bersalah meskipun dia melakukan lihat aja tuh, siapa yang anaknya pajak tuh, Mario Dandi. ya, nggak ada rasa salah loh. Itu lahir dari post-truth loh, dari proses banality of evil. Nggak ada rasa salah. Gua nggak takut matiin anak orang, gaya. Gue anak orang kaya, kayak lu dari pajak kita semua, asem. Nah, kemudian atau mau evidence based policy, bisa kita menggerakkan pemuda-pemuda desa terlibat dalam evidence based policy, bisa, sangat bisa. Saya sudah membuktikannya dalam disertasi saya. Next, terakhir, judul ini hampir sudah launching tapi di medsos. Silahkan, sedang diskon sebelum launching resmi. Kekerasan simbolik negara. Ini bagaimana pemuda desa kita latih untuk melakukan pendataan desanya, untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan real desanya, agar mereka terlibat dalam suatu era digital yang mencerahkan, bukan post-truth. Kita ajarin nerbangin drone, masuk ke aplikasi, mereka bisa tahu berapa jumlah orang yang miskin, kemiskinan ekstrim, apa yang harus dilakukan, kerjasama sosialnya seperti apa. Dan ini kami sedang berjuang keras. Inilah menjadi basis big data Indonesia. Ngomongin media sosial, tadi Gubernur Lemhanas luar biasa sekali bicara soal data. Tapi apakah kita punya big data yang real tentang rakyat kita, tentang kondisi di lapangan? Saya kira belum. Dan Pak Jokowi yang memelopori menginginkan Indonesia memiliki satu data. Kita sedang berjuang agar adanya integrasi antara data spasial dan data numerik. Siapa enumeratornya? Pemuda desa, mahasiswa-mahasiswa. Saya sudah praktek, bisa Pak, bisa. Isinya seperti apa? Silahkan undang saya lagi atau silahkan beli bukunya. Terima kasih.